Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu dalam acara Sekolah Umroh Online Season Ramadan yang diacarakan oleh Samira Travel, khususnya dari tim Ababil 1. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati founder tim Ababil 1 yaitu Ibu Nita Kartikasari, yang kami hormati para narasumber serta sahabat dan jemaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam sekolah umroh online season Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan memulai rangkaian pembelajaran yang insya Allah akan menambah ilmu, memperkuat iman, dan semakin menumbuhkan kerinduan kita untuk menjadi tamu Allah di Baitullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, Bapak Ibu izinkan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lili Indriani. Saya adalah mitra dari Samira Travel yang dimana pada sore hari ini akan memandu acara sekolah online season Ramadan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menyentuh hati, yaitu kenapa kita harus cinta kepada Allah dan Rasulullah, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Septian Trio Arizona. Dan menariknya Bapak Ibu, program sekolah umroh ini tidak hanya berhenti pada pertemuan hari ini saja. Insya Allah setelah sesi ini kita masih akan melanjutkan 7 sesi pertemuan berikutnya yang akan membahas berbagai materi penting seputar persiapan hati, ilmu, dan pemahaman sebelum menunaikan ibadah umroh, di mana untuk pelaksanaannya sama seperti hari ini, yaitu di jam 15.30. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk sahabat-sahabat Samira Travel eh, yang telah hadir pada sore hari ini. Hadir dari kota mana saja ya? Kalau boleh tahu bisa dituliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Masya Allah dari Malang, dari Pasuruan, Masya Allah. Alhamdulillah Banyuwangi juga hadir. Masya Allah. Mana lagi nih? Blitar, baik. Bangil, undangan dari Mbak Anggita, Masya Allah. Siap. Dari Tulung Agung, Masya Allah. Assalamualaikum, Besuki hadir, Sidoarjo. Alhamdulillah. Surabaya juga banyak nih ya. Nah, semoga rangkaian pertemuan ini Allah lembutkan hati kita, menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan kita hamba-hamba yang rindu dan dimudahkan untuk menjadi tamu Allah di tanah suci. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti rangkaian acara sekolah umroh dan kita persilakan untuk narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Septian Trio Arizona. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih untuk Mbak Lili. Kalian suara terdengar dengan jelas? Bisa dibantu respon dulu. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa lakawal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Selamat datang di Sekolah Umroh Ababil 1. Di kesempatan kali ini saya bertugas untuk menyampaikan sebuah materi yang mudah-mudahan menjadikan panjenengan semua untuk semakin cinta Rasulullah. Karena ya tanpa kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, insya Allah kita berat untuk mampu melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Karena default kita sebagai manusia, kita harta yang hijau. Kata Rasulullah SAW, harta itu hijau lagi manis, gitu ya. Maka sudah sewajarnya kita lebih. Maka kalau kita ingin dimudahkan sama Allah untuk bisa ke Baitullah, maka kita harus membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita pada Rasulullah melebihi apa yang menjadi hijau-hijau di mata kita. Ya, mohon izin sebelum kita lanjut perkenalan Septian Trio Arizona, boleh dipanggil Pak Septian, boleh ya. Saya tour leader BNSP dari Samira Travel, inspirator umroh di materi-materi yang dibuat atau kajian-kajian yang dibuat oleh Samira Travel. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi pertemuan kita tidak pertemuan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita yang ketemu sore hari ini di sini melalui online, juga Allah akan pertemukan kita di Bandara Surabaya, tapi juga Allah pertemukan kita sampai di Bandara Jeddah dan banyak Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena setiap kali pertemuan awal, insya Allah akan mengantarkan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita juga kelak juga dipertemukan Allah di depan Telaga Kautsar, Rasulullah yang menjadi umat yang paling dicintai sama Rasulullah. Bagaimana tidak? Karena kita ini tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah. Kita ini tidak pernah bertemu sama Rasulullah. Kita ini tidak pernah tahu gimana Rasulullah, tapi kita di sini punya cinta terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cinta kita ini menjadi bekal kita dicintai kembali sama Rasulullah SAW. Nanti akan saya cerita jalanin. Mudah-mudahan menjadikan panjenengan semakin semangat untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Karena cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan hanyalah cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah. Walaupun kita ibu kita, mungkin sesekali ibu kita akan membuat, mungkin ada pendapatnya yang berbeda, mungkin ada kemauan beda, mungkin ada harapan yang berbeda, atau mungkin kita cinta sama bapak kita, atau mungkin cinta kita pada istri kita, pada pasangan kita, dan kita cinta pada anak kita, itu semua akan menjadikan kita pernah patah. Tapi hanya cinta kita pada Allah sama Rasulullah, insya Allah cinta kita tidak akan pernah patah. Karena cintanya Allah, cintanya Rasulullah itu default ya, atau tetap, atau kalau aturannya begitu, maka kita ikuti aturannya, maka kita akan mendapat cintanya. Tapi kalau kita menerapkan aturannya, maka kita disitulah kita jauh dari Allah. Oke. Tamu-tamu Allah adalah mereka yang punya rasa cinta pada Allah melebihi apapun. Nih. Kemarin saya mendampingi jamaah umroh baru pulang hari Ahad kemarin, tanggal 1 Maret 2026, baru pulang umroh Ramadan. Di sana saya menemani para jamaah-jamaah yang lebih besar pada Allah daripada melebihi apapun. Dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan badan letih, dalam keadaan tenaga sudah berkurang, tapi para jamaah terus semangat untuk melakukan tawaf. Karena para jamaah tetap melakukan hal-hal rukun-rukunnya umroh. Dan tamu-tamu Allah adalah mereka yang punya rasa cinta pada Rasulullah melebihi apapun. Maka ketika yang bersabda Rasulullah, ketika yang ngomong Rasulullah, maka kita senantiasa menangkap bahwa itu pasti benar, bukan ada benarnya. Gitu ya. Kalau pasti benar itu sampai kita dapat. Contoh misalnya, umroh Ramadan kemarin, kata Rasulullah SAW, 1400 beliau bersabda, apabila datang bulan suci Ramadan, maka berumrohlah.
Ketika yang ngomong begitu adalah orang yang paling kita cintai, ketika yang ngomong begitu adalah manusia yang paling dicintai sama Allah, maka mestinya nyambut atau kita menolak. Ya, Rasulullah ngomong bahwasanya apabila datang bulan suci Ramadan maka berumrohlah. Kalau kita cinta, tidak peduli apapun, tidak peduli lelahnya, tidak peduli musim panasnya, tidak peduli musim dinginnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang ngomong. Gitu. Pasti akan kita sambut. Nah, begitulah kemarin para jamaah umroh yang saya dampingin. Mereka semua adalah orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul. Ramadan itu kemarin biayanya lebih mahal, ya. Kemudian Ramadan makannya cuma dapat 3 kali. Artinya fasilitasnya dapat lebih sedikit daripada biayanya lebih mahal. Kemudian cuacanya dingin, ya. Kemudian apa namanya, suasananya lebih, tapi rombongan-rombongan kemarin semangat banget. Rombongan kemarin orang-orang yang membuktikan bahwanya tidak peduli apapun yang terlihat oleh mata, tidak peduli apapun yang bisa dirasakan oleh kulit, tapi yang penting yang terlihat oleh mata batin kita, yang terlihat oleh rasa kita adalah cintanya Allah dan Rasulullah, itu sudah cukup untuk itu yang saya rasakan kemarin. Nah, maka mudah malam siang hari ini, sore hari ini, panjenengan semua termasuk orang-orang yang mencintai Allah, termasuk orang-orang yang mencintai modalnya. Kalau kita sudah cinta sama Allah, ya, kalau kita sudah cinta sama Allah, pertanyaannya, tadi kan statement saya, cinta sama Allah mustahil bertepuk sebelah tangan. Kalau kita sudah cinta sama Allah, pertanyaannya, Allah cinta balik nggak sama kita? Kalau kita sudah cinta sama Allah, Allah cinta gitu. Bisa dijawab di kolom komentar ya, ditulis di kolom komentar. Kalau kita cinta sudah sama Allah, maka Allah cinta balik nggak sama kita? Nah, Allah akan cinta balik sama kita. Kalau Allah cinta balik sama kita itu sudah selesai dan menyelesaikan segala urusan. Walaupun kita misalnya nggak punya uang, misalnya kita nggak punya waktu, misalnya kita kerepotan, dan itu akan diselesaikan sama Allah. Uang akan digerojok sama Allah karena Allah yang maha kaya. Urusan akan juga diselesaikan sama Allah karena Allah yang bisa maha menyelesaikan segala urusan. Maka ini poin paling penting sebelum panjenengan membahas tentang tata caranya umroh. Kalau ini sudah selesai, semuanya selesai, teman-teman. Nah, maka mohon izin, siang hari ini saya memulai pertemuan kali ini. Ya, yang pertama adalah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, insya Allah dibahas pekan depan oleh sahabat saya, Ustadz Ahmad Saiku. Beliau akan menjelaskan tentang tanah Madinah. Oke. Siapa yang sudah siap untuk belajar, boleh tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan panjenengan semua dimudahkan sama Allah. Ini menjadi titik awal panjenengan semua untuk merestart rasa cinta sama Allah, merestart rasa cinta sama Rasulullah lebih dalam, lebih hanyut daripada sebelum-sebelumnya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka kita harus menjawab pertanyaan paling basic, pertanyaan paling dasar. Apa itu pertanyaan paling basic? Pertanyaan paling dasar adalah pertanyaan kenapa. Kalau kita ngomongin bagaimana tanpa kita tahu kenapa, maka kita akan berat untuk melakukan. Misalnya, bagaimana caranya sholat? Kita sudah tahu ya, takbiratul ikhram, berwudu sebelum sholat, kemudian wudunya harus tertib, kemudian takbiratul ikhram, ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk, dan sebagainya. Kita tahu caranya. Tapi, kenapa banyak orang tetap juga belum sholat? Karena dia tahu bagaimananya, tapi dia tidak tahu kenapanya. Nah, begitu juga dengan kita cinta sama Allah. Cara mencintai Allah itu sangat-sangat sederhana. Yaitu apa? Kita menjadi hambanya Allah yang sesuai dengan visinya Allah. Apa itu visinya Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Allah hanya menciptakan kita dan menciptakan jin itu untuk beribadah pada Allah. Jadi untuk bagaimana menerapkan cinta sama Allah itu ibadah itu doang. Tapi banyak di antara kita untuk ibadah selalu mikir-mikir, ngukur-ngukur. Misalnya ibadah umroh. Aduh, biayanya mahal nih. Aduh, tabungan ngepres nih. Nanti nggak bisa makan nih. Nanti nggak sanggup nih. Nanti pulang gimana bancaannya nih. Bagaimana oleh-oleh dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana umrohnya, tapi kita tidak tahu kenapa kita harus umroh. Sehingga kita salah fokus. Fokus ke perintilan-perintilan yang tidak penting, dan kita mengabaikan sesuatu yang paling penting.
Apa itu yang paling penting? Yaitu kenapa kita perlu mencintai Allah. Gitu. Kalau kita sudah cinta sama Allah, insya Allah panjenengan akan bisa keluar masuk Mekah Madinah kapanpun yang panjenengan mau. Ya Allah, saya kangen sama jenengan, saya kangen sama Rasulullah, segera diundang lagi sama Allah. Karena itu hanya dialog hati yang yang bisa tembus. Karena kalau ngomongin cinta nanti kita akan ngomongin tentang dialog hati kita dengan Allah yang tidak diketahui sama manusia lain. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang penasaran, ya misalnya Bunita, kenapa Bunita kok bisa 25 kali keluar masuk Mekah Madinah dalam 1 tahun bisa 12 sampai 13 kali? Kita tidak tahu dialog hatinya Bunita sama Allah. Bisa jadi karena beliau benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa Anda sudah apakah Anda sudah mencintai Allah gitu pertanyaannya. Ya. Nah, maka di sini kita akan ada nas dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah 165. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah dan di antara manusia ada orang-orang menjadikan tandingan-tandingan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini yang ngomong Allah, yang ngomong dan ada di Al-Qur'an. Pertanyaannya, pertanyaannya, kalau yang ngomong Allah dan kalau ditaruh dalam Al-Quran, pertanyaannya, ini pasti benar atau ada benarnya? Ini pasti benar atau ada orang beriman? Jawaban kita pasti benar. Kata Allah apa? Kata Allah, dan di antara manusia ada orang-orang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Allah disetarakan dengan yang lain. Gitu. Dan Allah nggak senang dengan itu. Jadi kalau ada panggilannya Allah kemudian kita tidak segera bergerak, ya itu bagian dari kita mencintai yang lain, takut kehilangan yang lain dibanding kita takut kehilangan Allah. Takut kehilangan harta kita dibanding kita bisa dekat, bisa melihat Ka'bahnya Allah, bisa ke rumahnya Allah. Bisa memenuhi, bisa mendapatkan janji-janjinya Allah. Gitu. Dan kata Allah lanjutannya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya pada Allah. Amat sangat itu adalah diksi penekanan. Kata Allah, adapun orang-orang yang amat sangat cintanya pada Allah. Jadi kalau kita mau, ya kalau kita mau dianggap beriman sama Allah, maka cinta kita ke Allah itu harus amat sangat gitu. Amat sangat itu kita rela melakukan apapun demi meraih cintanya Allah. Dan jika orang-orang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab bahwa kekuasaan itu semuanya kepunyaan Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Dan kalau orang tidak mencintai Allah atau orang itu orang-orang yang zalim, orang itu akan menyesal nanti kemudian hari. Dan mereka akan melihat azab itu sangat berat. Jadi Allah itu maha adil sehingga kalau engkau mencintai Allah akan ditunjukkan kenikmatan-kenikmatannya dan kita bisa merasakan kenikmatan surga di sini sekarang. Tapi bisa. Kalau kita tidak punya rasa cinta sama Allah, kita rasanya hidup di dunia berat banget gitu. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah sendiri yang meminta. Yang pertama, kenapa kita cinta sama Allah? Karena Allah sendiri yang minta. Allah minta kita jangan sampai ada Allah. Karena fakta di luar sana ada di antara manusia ya, orang-orang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yang pertama. Kenapa kita cinta sama Allah? Karena Allah yang meminta. Yang kedua, ada lagi di Al-Baqarah 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat. Jadi ini sebelum kita diciptakan. Kita sebelum diciptakan, Allah itu mengumpulkan para malaikat. Allah berfirman pada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Lihat ya, kita bedah per kalimat. Allah mengumpulkan para malaikat, kemudian Allah berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi. Ketika Allah ngomong begitu, malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat sama Allah.
yang tidak pernah kufur sama Allah, yang tidak pernah ingkar sama Allah, yang tidak pernah lalai sama Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling cinta sama Allah, paling taat sama Allah. Kita kira. Tapi ketika Allah mengumumkan ini, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini jailun fil ardi khalifah. Kata malaikat apa? Mereka berkata begini. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Padahal malaikat adalah makhluk yang paling taat sama Allah. Tapi ketika Allah ngomong, aku akan menciptakan manusia, maka terus. Kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang akan buat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata malaikat, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tidak pernah bisa kita bayangkan. Makhluk yang paling taat, yang tidak pernah membangkang, protes. Bertanya. Gitu. Dan pertanyaan saya, perkataannya malaikat ini benar atau salah? Manusia, kita itu saat ini membuat kerusakan di bumi dan kita itu bertumpah darah di bumi. Benar atau enggak? Perkataan kali malaikat ini benar atau enggak? Bahwa manusia itu hanya membuat kerusakan dan bertumpah darah. Benar saja nih. Kalimatnya malaikat ini benar banget. Kemarin saya pulang umroh Ramadan tanggal 28 Februari. Sudah sampai Jeddah, sudah saya karena saya kaptennya tour leader kemarin, keberangkatan kemarin, saya diinfo, Pak, ada kabar gitu. Tapi tidak boleh disampaikan ke jamaah dulu gitu. Ada kabar tidak boleh disampaikan ke jamaah dulu. Apa kabarnya? Kemungkinan kemungkinan ada tertunda gitu. Tapi insya Allah yang Indonesia aman gitu. Insya Allah yang pulang langsung tanpa transit aman. Tapi ada beberapa yang memang tertunda, yang harus transit ya. Kemudian, tapi nggak usah diinfo ke jamaah gitu. Terus saya tanya, "Duh, kenapa kok tertunda?" Gitu. Ada masalah apa? Karena saya ngurusi jamaah umroh, saya jadi nggak update berita. Terus kata informasi yang saya dapatkan adalah 2 jam yang lalu ada ledakan di Timur Tengah sini. Jadi di beberapa negara di Timur Tengah itu ada ledakan, ada peperangan. Nah itu langsung seketika saya ingat tentang ayat ini bahwasanya manusia itu memang membuat kerusakan ribuan tahun yang lalu itu sudah ngomong sama Allah tentang fakta bahwasanya kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan tumpah darah dan membuat kerusakan. Jadi benar malaikat itu, nggak bohong malaikat itu, tapi benar karena Allah saking cintanya sama kita, Allah balas seperti ini ke malaikat. Kata Allah apa? Sesungguhnya Awi. Itu kata Allah. Jadi kalau yang pertama kenapa kita harus cinta sama Allah? Karena Allah nyuruh. Yang kedua kenapa kita harus cinta sama Allah? Karena Allah cinta sama kita sebegininya. Malaikat nggak salah, malaikat benar. Tapi kita di backup sama Allah. Kata Allah apa? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah begitu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang Anda rasakan sekarang? Anda adalah makhluk yang di backup Allah, yang dibela Allah di hadapan para malaikat, yang dimana malaikat benar, dimana malaikat sesuai dengan fakta hari ini. Bahwasanya kita ini memang perusak, kita ini petumpah darah, tapi kita dicintai sama Allah dan kita di backup di hadapan para malaikat. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita di backup sebegininya sama Allah, Allah mencintai kita sebegininya di hadapan para malaikat, kita dibanggakan, kita disiarkan, kita dikabarkan, tapi hari ini apa balasan kita? Kita tidak berani berdakwah.
Kalau kita berdakwah kemudian dibalas sama orang, kamu jangan sok islami gitu. Kita sudah ciut dan kita tidak berani berdakwah lagi. Kita posting tentang umroh. Ada orang yang kemudian mengkomentari gitu. Gitu, mengkomentari jangan jangan posting umroh terus dong, kelihatan sombong, kita langsung ciut. Padahal itu semua hanya bagian dari syiar, bagian dari kita membuktikan kita cinta sama Allah. Pertanyaannya mestinya, kalau kita tahu Allah membackup kita di depan para malaikat, Allah membackup kita di depan para malaikat yang tidak salah, yang benar. Allah membanggakan kita di depan para malaikat mestinya. Kalau kita paham ini, kalau kita tahu betapa cintanya Allah cinta sama kita, mestinya kita hari ini taat atau taat banget sama Allah. Mestinya kita hari ini. Mestinya hari ini kalaupun kita mau berdosa, kita mampu ngerem. Kita berusaha ngerem semaksimal mungkin atau kita terabas. Ya, mestinya kalau kita paham ini, kalaupun kita mau berdosa, kita benar-benar berusaha ngerem banget. Berusaha milih yang terlemah banget. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu Allah telah membanggakan kita, membackup kita di depan para malaikat. Mestinya, kalau kita tahu Allah mencintai kita sedemikiannya, kemudian Allah perintahkan kita untuk umroh, kita mau bersegera umroh atau kita menunda-nunda umroh. Mestinya, kalau kita tahu secinta ini loh Allah sama kita. Jadi urusan panjenengan Bapak Ibu bukan sama travel sebenarnya. Urusan panjenengan adalah sama Allah. Kami cuma membantu bagaimana panjenengan bisa mewujudkan, bisa membuktikan cinta panjenengan pada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, beberapa tawanan wanita, jadi ini kok ada kondisi perang ya. Beberapa tawanan wanita dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu ada seorang wanita di antara mereka yang mencintai bayinya atau mencari bayinya. Tawanan perang ini kehilangan bayinya. Kemudian ketika ia menemukannya, ia langsung memeluk dan menyusuinya. Jadi ada seorang ibu itu sudah otomatis pasti cinta sama anaknya. Karena 9 bulan mengandung, merasakan tendangan anaknya, merasakan guncangan anaknya, merasakan sakit perutnya, sampai cintanya ibu itu melekat sama anaknya. Kemudian anaknya hilang. Ketika ketemu, kemudian pasti ibu itu akan sangat kangen, sangat rindu, peluk, kemudian disusuin lah anaknya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda pada para sahabatnya, apa kalian melihat wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkin nggak kira-kira? Seorang ibu yang sudah mengandung anaknya, kemudian mencintai anaknya, apakah mungkin seorang ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kemudian para sahabat menjawab, ya tidak. Ya. Demi Allah, ia tidak akan melemparkan anaknya ke api untuk tidak melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh, sungguh itu sebuah penekanan, sungguh gitu, kata Rasulullah SAW. Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Jadi kalau panjenengan, ya seorang ibu mencintai anak panjenengan, panjenengan bisa merasakan cinta panjenengan ke anak panjenengan. Betapa besarnya. Nah, cintanya Allah kepada panjenengan itu jauh melebihi cinta panjenengan pada anak panjenengan. Jadi kalau panjenengan seorang anak, kalau panjenengan bisa merasakan betapa cintanya seorang ibu, ya, maka Allah lebih mencintai panjenengan melebihi seorang ibu Anda. Contoh nih, ibu-ibu panjenengan biasa ya marahin anak ya. Ibu-ibu kan biasa tuh marahin anaknya. Kalau anaknya salah pasti sama ibunya dimarahin, dibenerin gitu kan anaknya. Tapi giliran ayahnya yang marahin anaknya ketika anaknya buat salah untuk benerin anaknya, saya yakin ibu-ibu nggak ridho, bener nggak? Ibu-ibu kayak nggak rela gitu anaknya dimarahin. Padahal yang bener, yang marahin itu ayahnya sendiri dan itu demi kebaikan anak. Ibu itu tetap akan komplain pada suaminya. Jangan kenceng-kenceng oh kalau marahin anak gitu. Jangan keras-keras oh. Padahal kalau beliau lagi yang marah gitu ya.
Ya marah gitu. Nah, se semarah-marahnya seorang ibu pada seorang anak, ibu tetap akan tidak ridho, tidak rela suaminya sendiri marahin anaknya. Benar ya? Padahal suami sendiri loh. Pertanyaan saya, jenengan paham nggak? Suami marahin anak itu demi kebaikan anak juga. Paham nggak jenengan? Kalau suami panjenengan marahin anak panjenengan, itu untuk kebaikan anak panjenengan juga. Saya yakin panjenengan paham. Tapi ngomongin cinta, cintanya yang nggak paham. Karena saking cintanya sama anak, sehingga nggak terima. Itulah cinta, gitu. Itulah cinta. Energinya melebihi kapasitas logika. Nah, jadi kalau panjenengan sudah paham tentang makna cinta sebegitu dalamnya terhadap anak, nah cintanya Allah pada panjenengan itu jauh lebih daripada itu. Cintanya Allah pada kita semua itu jauh lebih daripada itu. Jadi saya menggambarkan itu biar panjenengan paham. Oh iya ya, ternyata kalau anakku dimarahin suami aja sakit, apalagi orang lain yang marahin gitu. Jadi kalau misalnya anak saya pulang ngaji nangis, itu istri saya selalu lalu nanyain ke anaknya, kamu diapain nak? Gitu. Kamu dibully siapa nak? Namanya siapa? Gitu. Nah, kemudian ayo kita ke ustazah, ayo kita luruskan dan sebagainya. Gitu. Sedangkan kalau saya anak saya nangis, ngapain nak nangis nak? Gitu. Kemudian dia bilang aku dibully, balas. Saya cuma gitu doang. Ya balas gitu. Nggak boleh cengeng, selesai. Tapi kalau istri saya, kamu kenapa nak? Kamu dibully siapa? Namanya siapa? Rumahnya di mana? Ayo kita temuin ustazah gitu. Kenapa? Itu bukti istri saya, ibunya anak-anak saya itu mencintai anaknya sebegitunya. Dan Allah itu lebih cinta sama kita. Kita itu di kumpulan para malaikat dibilangin tadi. Mereka dikumpulin. Aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Terus malaikat protes. Padahal malaikat makhluk terbaiknya Allah juga. Apakah engkau menciptakannya akan buat kerusakan, kata Allah? Aku lebih tahu daripada kamu. Jadi malaikat yang protes pun Allah nggak ridho. Malaikat loh, nggak punya dosa loh yang protes. Malaikat nggak punya dosa, makhluk nggak punya dosa, dan ngerti kita pasti akan melakukan tumpah darah. Tetap dibela sama Allah. Seperti tadi seorang ibu yang kalau anaknya dimarahin suaminya sekalipun, ibunya pasti nggak terima. Pertanyaan saya, sampai di slide ini, panjenengan bisa nggak merasakan betapa Allah mencintai panjenengan? Sampai di slide ini, panjenengan bisa nggak merasakan, oh iya ya Allah begitu mencintaiku. Dalam keadaan apapun, Allah tetap ada. Dalam keadaan kita nggak punya uang, ternyata Allah kirim orang ngasih makanan ke rumah kita. Dalam keadaan kita sendirian, Allah kirim teman-teman kita tiba-tiba datang ke tempat kita. Dalam keadaan kita kurang bersyukur, Allah kirimkan orang lewat yang lebih susah daripada kita. Itu semua adalah bentuk Allah cinta sama kita. Sampai ya, Insya Allah. Dan hadirnya Zoom hari ini, Masya Allah, ini Pak Toton menulis ya. Dan hadirnya Zoom, ditakdirkan panjenengan hadir di sini adalah Allah cinta sama panjenengan. Ngabuburit terbaik insya Allah. Ngabuburit yang menjadikan kita ingat bahwa Allah cinta sama kita. Kemudian ada lagi dari Al-Baqarah 255. Ya, kata Allah, Allah tidak ada Tuhan yang berat disembah melainkan Dia. Allah itu maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Adakah yang siap mengurus kita terus-menerus mulai dari sebelum lahir, lahir sampai mati, sampai nanti, sampai di hari perhitungan, sampai nanti di abadan abada? Gak ada. Ya ada ya Allah. Allah itu maha hidup, maha terus-menerus mengurus makhluk. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ngurusin kita. Nggak ngantuk, nggak tidur. Dan miliknya yang ada di langit dan di bumi. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu maha hidup, Allah maha terus menerus mengurus makhluknya, dan Allah tidak mengantuk, tidak tidur, dan miliknya seluruh di langit dan di bumi, ini miliknya Allah. Jadi kalau sekedar kita pengen minta umroh, minta saja. Kenapa? Karena Allah itu terus ngurusin kita. Allah terus ngelihat kita. Apa sih yang kamu minta? Gitu. Allah terus ngamatin kita. Apakah kamu terus menerus minta yang remeh-remeh? Apakah terus cuman minta beras? Apakah terus cuman minta bayar listrik?
Apakah cuma terus minta bayar sekolah anak? Apakah kita yakin kalau Allah miliknya di langit dan bumi, kemudian kita minta yang mustahil-mustahil? Ya Allah, saya minta umroh bulan depan. Ya Allah, saya minta umroh Syawal. Ya Allah, saya minta umroh pasca haji. Ya Allah, saya minta haji tahun depan gitu. Itu kan semuanya milik Allah. Dan tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi, maha agung. Jadi hanya Allah lah. Kenapa kita perlu mencintai Allah? Karena hanya Allah yang mampu ngurus kita dan semua seluruh alam semesta. Dan Allah tidak ngantuk, tidak pernah tidur. Amin ya Allah. Nah ini Masya Allah. Saya senang banget kalau ada yang nyambut. Langsung Pak, siapa tadi? Pak Toton langsung nulis di komentar. Ya Allah, saya minta umroh tiap tahun bersama Samira. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu responnya Pak Toton di kolom komentar itu tanda cintanya lagi tumbuh, koneksivitasnya sama Allah langsung connect, langsung action. Dan itu mau tunai mau nggak tunai itu sudah dicatat jadi amal soleh. Doa itu sudah amal soleh. Monggo yang mau doa tulis di kolom komentar. Kenapa kita perlu cinta sama Allah? Karena hanya Allah yang terus-menerus mengurus kita tanpa ngantuk, tanpa tidur, dan semuanya miliknya di atas langit dan bumi. Boleh kita minta. Boleh kita minta. Nih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kenapa kita perlu cinta sama Allah? Karena Allah adalah zat yang paling baik, paling bisa menjaga rahasia kita. Siapapun yang Anda cintai di dunia ini, kalau orang itu tahu keburukan Anda, hati-hati. Sewaktu-waktu, kemungkinan orang itu bisa membuka aib kita. Tapi tidak dengan Allah. Seburuk-buruknya kita, karena Allah cinta sama kita, Allah tutup aib-aib kita. Dan Allah kasih apresiasi. Kalau ada yang mampu menutup aib hambanya yang lain di dunia, Allah pasti tutup rapat aib kita di hari kiamat. Karena hari kiamat itu kita akan dikumpulkan dengan seluruh manusia. Dan di situ hari perhitungan. Dan semua bisa lihat amal soleh kita, semua bisa lihat keburukan kita. Dan kalau kita pengen keburukan kita tidak dilihat sama orang lain di saat itu, maka hari ini kita belajar, berusaha, menjaga untuk menutupi aibnya orang lain. Sebaik ini loh Allah. Coba bayangkan, jika semua aib kita ditampakkan di layar ini di dunia, pertanyaannya, apakah kita tahan? Pertanyaannya, apakah masih ada yang mau berteman sama kita? Jawabannya nggak ada. Dan pasti kita nggak tahan. Maka Bapak Ibu, kenapa kita cinta sama Allah? Kenapa kita harus cinta sama Allah? Ya karena ini. Satu-satunya yang akan menutup rapat-rapat aib kita. Pasti kita semua punya aib. Pasti kita semua punya keburukan. Tapi ditutup rapat sama Allah. Dan pasti saya pun sekalipun. Aib saya ini banyak. Alhamdulillahnya Allah masih tutup. Alhamdulillahnya Allah sayang sama saya. Sehingga panjenengan mau hadir di Zoom ini. 127 orang. Kalau Allah buka aib saya, selesai saya. Nggak akan ada orang yang mau datang. Sepi kuburan saya nanti. Maka inilah kenapa kita harus cinta sama Allah. Karena Allah mau nutupin aib kita. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu Allah sebaik ini, kalau kita tahu Allah secinta ini sama kita mestinya harus segera berangkat umroh untuk mengucapkan syukur kita langsung di rumahnya Allah, atau kita nunda-nunda aja. Mestinya kita harus melakukan apapun untuk berjuang meraih cintanya Allah, atau kita
ya udahlah takdirnya begini terus kita pasrah bongkoan gitu. Ya, jadi nerima ing pandum itu dalam koridor tertentu benar, dalam koridor tertentu tidak bisa kita pakai. Kalau dalam koridor berjuang untuk membuktikan cinta, maka kita tidak bisa nerima ing pandum. Kita harus berjuang benar-benar. Karena apa? Karena cintanya Allah sedemikiannya sama kita. Nih. Dan juga ada diskusi. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan hak-hak di antara kalian. Dan rezeki telah aku bagi. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan hak-hak di antara kalian dan rezeki telah aku bagi. Maka janganlah seseorang dari kalian takut bahwa rezekinya berkurang. Pertanyaan saya, ini adalah garansi dari Allah. Kalau yang menggaransi Allah, pasti atau ingkar? Kalau yang menggaransi itu Allah, pasti atau ingkar? Pasti, teman. Pasti, Bapak Ibu. Kalau pasti, kalau pasti, maka kita harusnya beli atau enggak. Kalau pasti, kalau ada produk nih, garansinya pasti. Mestinya kita berbondong-bondong beli atau tidak? Beli dong. Ya. Kata Allah, janganlah seorang dari kalian takut bahwa rezekinya akan berkurang. Karena nggak akan berkurang. Gitu. Nggak akan berkurang. Gitu. Dan banyak sekali kisah-kisah jamaah-jamaah umroh bersaksi langsung ke saya, cerita langsung ke saya. Habis bayar umroh 2 minggu kemudian dapat rezeki senilai yang dibayarkan sama umroh. Saya kemarin akhir tahun Desember punya jamaah juga. Beliau itu bulan Juni cuman punya uang umroh satu atau dua gitu lupa ya. Satu kalau nggak salah. Kemudian beliau diskusi sama istri suaminya. Suaminya seorang TNI dinas. Diskusi sama suaminya. Ini ada uang satu, aku pengen umroh tapi aku juga pengen umrohin ibu. Gitu. Gimana yang harus kita lakukan? Terus karena suaminya orang soleh, suaminya jawab apa? Umrohkan ibu aja. Gitu. Insya Allah apa? Jadi amal yang berlipat-lipat. Insya Allah Allah akan kembalikan. Juni itu. Kemudian Juni ibunya berangkat sama Samira. Beliau, Masya Allah. Kemudian beliau berangkat umroh sama Samira Desember. Padahal Juni itu uang satu-satunya itu buat umroh. Harusnya beliau milih beliau atau ibunya. Kemudian karena beliau cinta sama ibunya, cinta sama Allah, ya udah dulin ibunya. Desember, Allah takdir, beliau berangkat umroh sama suaminya. Masya Allah. Dan luar biasa lagi, beliau ambil paket Safawi namanya. Jadi di Samira itu ada 4 paket. Safara itu ekonomis, Safawi itu reguler, Sukari itu VIP, Majol itu VVIP. Ketika di Madinah, perpindahan dari Mekah ke Madinah, di antara semua jamaah yang daftar paket Safawi, 2 orang ini di-upgrade sama kantor pusat Samira di Hotel Majol, Hotel VVIP. Masya Allah. Terus beliau saya ajak ngobrol, berdua suami istri. Pak Bu, di hari di antara jamaah umroh, dari 35 jamaah umroh, dari semuanya yang tinggal di Safawi, cuman panjenengan berdua yang Allah takdir di-upgrade ke Majol gratis. Saya tanya beliau, apa amal jenengan? Gak mungkin gak ada amalnya. Kemudian yang istrinya nangis. Ya Allah Pak Septian, gak tahu saya amal apa, saya gak tahu. Saya suruh cari terus, cari pasti ada, pasti ada, pasti ada. Terus beliau cerita, kalaupun ada amal yang berkesan, mungkin, gitu kata beliau. Juni kemarin, saya itu cuma punya uang satu, kemudian memberangkatkan ibu saya. Nah, disitulah saya terharu. Saya terharu kenapa? Saya ingat dalil ini. Allah berjanji, janganlah seseorang dari kalian takut rezekinya akan berkurang. Allah bayar kontan, memberangkatin ibunya, dibayar berangkat sama suaminya 6 bulan kemudian, kemudian ditambahin upgrade gratis. Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan termasuk jadi orang yang dijamin rezekinya sama.
Dan mudah-mudahan panjenengan termasuk orang yang berani untuk membelanjakan di jalan Allah. Dan insya Allah kalau panjenengan berani membelanjakan dan kekurangan, pasti dikembalikan, pasti diberlipat-lipatkan sama Allah. Kita di kisah nyata. Mudah-mudahan next orangnya bisa diundang ya, biar orangnya biar bercerita sendiri. Kemudian, ya kata Allah, kasih tahu sama Allah. Allah itu backup kita di Allah itu menutup aib-aib kita. Allah itu tidak pernah mengurusi kita. Allah itu mengasih rezeki kita unlimited. Kemudian masih kita nggak cinta sama Allah. Ayat 24. Kata Allah Pak, Kul inka kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum dan seterusnya sampai tahu apa? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Kemudian redaksi yang paling kejam adalah ya Allah. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu, perdaganganmu yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Kata Allah apa? Kata Allah apa? Maka tunggulah sampai Allah berikan keputusannya. Hatta ya'tiyallah. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan panjenengan semua tidak dianggap termasuk orang yang fasik. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir dianggap sama Allah orang yang cinta sama Allah. Mungkin belum mampu berangkat, tapi mau berani untuk DP. Mungkin belum berani DP, belum mampu DP, berani datang kajiannya. Mudah-mudahan itu menunjukkan panjenengan berikhtiar melakukan langkah-langkah mendekat kepada Allah. Sehingga apa? Ini stempel yang keras sekali. Sudah dikasih tahu kalau di backup di depan malaikat, sudah dikasih tahu dijaga, sudah dikasih tahu dikasih rezeki, sudah dikasih tahu Allah itu nggak pernah tidur, Allah itu nutup aib kita, sudah dikasih tahu sebegitu cintanya Allah, kita nggak balas cintanya Allah. Kata Allah langsung dikasih statement, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwan ahabi ilaikum minallahi wa rasulihi. Yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad dan sebagainya. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Sampai Allah tunggu keputusannya. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan sudah punya tabungan umroh, jangan sekali-kali tabungan panjenengan ambil untuk kepentingan dunia. Jangan sekali-kali panjenengan cancel niat panjenengan. Kalau sudah panjenengan ingin berangkat, sudah ikhtiar aja sak mentoknya. Karena kalau panjenengan ambil tabungan panjenengan, hati-hati. Hatta ya bi amrihi. Hati-hati. Yang ngomong Allah loh. Yang ngomong dalam Quran atau Taubah 24. Saya cuma nyampein aja. Saya nggak ngancem, saya nggak ada kepentingan. Ya. Saya cuma menyampaikan aja. Saya tanya ke panjenengan. Siapa yang panjenengan mendengarkan ayat ini, kemudian panjenengan bergetar hati panjenengan. Bergetar ada rasa takut sama Allah. Ada rasa khauf sama ya Allah ya Rabbana. Irhamna ya Rabb. Saya bersaksi ya Rob, orang-orang yang hadir di Zoom pada sore hari ini ada orang-orang yang mencintaimu. Saya bersaksi ya Rob, dalam keadaan yang paling letih, di jam yang paling lapar, di jam yang paling lemah, kami tolabul ilmi, kami mempelajari lagi cinta kepadamu. Maka panggil kami ya Rob, labaik ya Rob, labaik ya Rob, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika. Kemudahannya Rob. Ya. Nah, kalau engkau tidak meridhoi kami istiqomah, mencintai bapak kami, mencintai anak kami, mencintai saudara kami, mencintai istri kami, mencintai keluarga kami, mencintai harta kami, mencintai usaha kami, mencintai perdagangan kami, melebihi mencintai padamu.
Ini keras banget Bapak Ibu. Ini keras banget peringatannya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Ini keras banget. Kalau kita mencintai semua itu melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Hatta yati Allah bi amrihi. Ini keras banget cintanya. Ini keras banget ancamannya. Ini keras banget. Itu punya sakit Bapak Ibu. Jadi fisik saya itu lemah. Tapi kemarin ketika ditugaskan untuk ngawal jamaah umroh Ramadan, itu sebenarnya berat saya. Sebenarnya saya itu nggak siap. Sebenarnya saya itu nggak sanggup. Saya ngomong ke leader saya, Mi, saya nggak sanggup. Umroh Ramadan itu berat. Umroh Ramadan itu capek. Umroh Ramadan itu lelah. Fisik saya nggak kuat. Gitu. Tapi beberapa menit kemudian, saya ingat dalil ini. Saya ingat dalil ini dan saya akhirnya saya ralat. Ya wis mi budal aku mi. Berangkatkan saya enggak apa-apa. Tak kawal yang terbaik jamaah umrohnya. Gitu. Tak kawal yang terbaik. Kenapa? Karena saya ingat ini. Gitu. Wajar ya manusia mengukur, oh ya aku berat nggak mampu nih. Gitu. Tapi kita perlu punya ilmu sehingga kita balik lagi mampukan Allah yang nguatin, Allah yang nolong, Allah yang bantu gitu. Gitu. Karena ini keras banget. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum. Ini keras banget. Kalau kita nggak sadar, ya, kalau kita nggak segera bertobat sama Allah, kalau kita nggak sadar, kita mencintai apapun selain Allah itu perbuatan kesalahan dan perbuatan dosa, maka kita akan makin jauh sama Allah. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan kita sadar, menjadikan kita makin cinta sama Allah. Kalau Allah sudah kita cintai, Bapak Ibu, maka kita wajib satu paket mencintai Rasulullah. Apakah Anda sudah mencintai Rasulullah? Dan bertanya, kenapa kita harus cinta sama Rasulullah? Karena yang pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika ajal menjemput dan berkata, umati, umati, umati. Ketika Rasulullah memandang langit dan berkata, umati, umati, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan tanyakan apa yang membuatnya nangis. Kemudian Jibril pun mendatanginya dan menanyakan hal itu. Rasulullah SAW memberitahukan apa yang beliau katakan. Pertanyaan, Allah sudah tahu belum sebenarnya apa yang dirasakan sama Rasulullah? Jawabannya sudah. Ya, padahal Allah lebih mengetahuinya. Tapi tetap kata Allah, wahai Jibril pergi pada umat dan katakanlah, sesungguhnya kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu yang tidak akan menyusahkan. Kalau kita mungkin yang kita pikirkan warisan untuk anak-anak kita. Mungkin yang kita pikirkan kita masuk surga atau neraka. Mungkin yang kita pikirkan amal kita sudah cukup atau belum. Tapi kalau Rasulullah yang dipikirkan adalah kita. Kita yang dipikirkan sama Rasulullah. Jadi kalau ada manusia ngomong senantiasa mikirin kita, masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dibandingkan Rasulullah mikirin kita. Rasulullah mau meninggal, kita yang dipikirin. Kalau kita nggak sampai cinta sama Rasulullah, nemen parah gitu. Ini yang paling membuat saya terenyuh banget. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi dikabulkan. Setiap nabi, nabi itu ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Ada ribuan nabi. Dan nabi dan rasul ada 25 nabi dan rasul. Semuanya punya doa yang telah dikabulkan. Kemudian Rasulullah bilang, sedangkan aku Rasulullah Muhammad, insya Allah terus Rasulullah itu sudah dijamin pasti dikabulkan doanya sama Allah, tapi Rasulullah memilih menyimpan doanya. Apa doa yang disimpan sama Rasulullah? Yaitu doa untuk memberi kita syafaat di hari kiamat nanti. Pertanyaannya, untuk dapat syafaatnya Rasul ini, disimpan loh sama Rasul, disimpan buat kita. Nanti dari kiamat dipakai senjatanya ini sama Rasulullah.
Jurusnya ini dipakai. Doanya Rasulullah doanya nanti untuk apa? Untuk ya Allah, aku ya Allah, saya berikan syafaat pada Khadijah. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Ruhul Izzah. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Darmawati. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Faula. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Ilfi. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Ratna. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Haja Khomaria. Ya, ya Allah, berikan syafaat pada Mbak Lili. Ya Allah, saya berikan syafaat pada Mbak Koni. Ya Allah, saya berikan syafaat pada semua jamaah-jamaah Mitra Samira Travel. Itu disimpan sama Rasulullah untuk nanti. Kalau panjenengan berangkat umrohnya pas yang dampingin, insya Allah saya ajak ke Museum Asofiyah di Madinah. Di sana akan dijelaskan tentang syafaatnya Rasulullah. Dan insya Allah panjenengan akan lebih lebih bisa menikmati, lebih bisa memahami betapa cintanya Rasulullah SAW pada kita. Misalnya, Nabi Isa alaihissalam, beliau meminta makanan dari langit, ada di Quran Surat Al-Maidah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Hari turunnya menjadi tanda kekuasaan Kau dan menjadi hari raya bagi orang-orang setelah kami. Itu doanya Nabi Isa. Dikabulkan sama Allah. Jadi kalau Nabi Isa itu nggak perlu repot karena pemakanannya langsung dari langit. Nabi Sulaiman minta kerajaan, mulkala yang banggi. Lihat dimimba diinna kantal wahab, minta kerajaan yang tidak dimiliki kerajaan dari siapapun, dikabulkan sama Allah. Punya kerajaan megah, bisa ngomong dengan berbagai bahasa, hewan, jin, dan lain sebagainya. Dikabulkan sama Allah. Pertanyaannya, Rasulullah, makhluk yang paling dicintai sama Allah, manusia paling dicintai sama Allah. Kira-kira, kalau minta yang lebih powerful daripada Nabi Isa, yang minta lebih powerful daripada Nabi Sulaiman di dunia ini, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Rasulullah bakal dikabulkan nggak kalau Rasulullah itu minta? Pasti dikabulkan. Tapi Rasulullah nggak doa. Bukan karena nggak yakin. Bukan karena nggak mau. Tapi menyimpan doanya untuk kita. Saking cintanya sama kita. Sebelum meninggal nyebut umati, umati, umati. Kemudian kelak nanti di hari kiamat beliau mendoakan. Ya Allah, saya minta syafaat. Saya berikan syafaat untuk saiku. Ya Allah, saya berikan syafaat untuk Anggita. Ya Allah, saya berikan syafaat gitu ya, untuk Budian. Gitu. Masya Allah. Bisa nggak merasakan yang saya transfer energinya ini? Jadi kalau saya berada di Madinah, kalau saya berada di Masjid Nabawi, saya itu selalu ambil soft di belakang rumahnya Rasulullah. Selalu ambil soft di belakang tempat istirahatnya Rasulullah. Biar apa? Biar saya bisa menikmati pesan-pesan cinta Rasulullah yang sudah saya terima. Saya jadi bisa menikmati Rasulullah akan menyebut umat-umat itu. Saya bisa merasakan Rasulullah memberikan kita semua syafaat. Dan bagaimana cara mendapatkan syafaat? Simple. Kata Rasulullah apa? Barang siapa bersalam kepadaku, maka dia akan mendapatkan syafaat. Panjenengan pengen menyambut ini semua, menyambut syafaat yang nanti baru didoakan Rasulullah ketika di hari kiamat, caranya teman-teman harus berangkat. Caranya panjenengan harus ke Madinah. Caranya panjenengan harus ke Masjid Nabawi. Dan pastikan panjenengan paham. Pastikan panjenengan bersama pendamping-pendamping yang berpengalaman. Dan insya Allah di Samira Travel kami semua dibekali pengalaman, dibekali ilmu untuk mengajak panjenengan semua mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang panjenengan bayarkan. Mulia faat, kemuliaan dekat sama Rasulullah. Jadi panjenengan jangan sampai hanya melihat dari harga. Karena nggak sebanding harganya. Karena panjenengan akan kami antarkan, kami ajak ya,
Kami muliakan untuk mendapat cintanya Allah, cintanya Rasul. Nih. Kemudian kata Rasulullah SAW, sudah dikasih tahu kita ini disebutin sebelum beliau meninggal, tapi kita tetap gak cinta sama Rasulullah, tetap langsung disampaikan sama Rasulullah. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh. Ya. Redaksinya mirip dengan yang tadi itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Redaksinya mirip dengan Allah bilang, kalau sudah dikasih tahu semua tentang cintaku, tapi kamu tetap tidak mencintaiku, kemudian dikeluarkanlah statement kerasnya. Begitu juga dengan Rasulullah. Sudah dikasih tahu betapa cintanya Rasul sama kita, dan kita tetap gak cinta, langsung kasih statement yang keras. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini keras loh. Dan yang paling berat siksaan cinta adalah dicuekin. Kalau Allah sudah nyuekin kita, kalau Rasulullah sudah nyuekin kita, itu gak enak banget. Makanya ayo berangkat di waktu yang terdekat. Terima kasih. Mudah-mudahan sore hari ini menjadi sore yang indah, sore yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan panjenengan semua. Dan mudah-mudahan panjenengan semua dimudahkan, dilancarkan untuk bisa berangkat bertemu Allah di rumahnya, bertemu Rasulullah di rumahnya. Saya kembalikan ke Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lili, diambil alih dulu. Oke, Bapak Ibu, ya karena Mbak Lili ada kendala, ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan? Boleh tulis di kolom komentar atau panjenengan langsung open mic. Oke, yang bila ada dua pertanyaan. Hmm. Dari Mak Nobil pertanyaan adalah saya pernah baca salah satu ayat di Al-Quran, Quran Surat Qaf 16 artinya dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Pertanyaan, jika Allah dekat itu, kenapa masih selalu merasa rindu dengan Baitullah? Ya, bukan kalau Allah lebih dekat, jadi harusnya merasa lebih tenang, tapi kenapa masih tetap rindu ke Baitullah? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa tanda jika Allah sudah memaafkan kita? Sedang manusia sering kembali menghadap Allah dengan keadaan berdosa lagi. Terima kasih. Ya. Yang pertama, yang harus kita pahami adalah begini. Allah dekat dengan kita. Ya. Itu bab lain dengan perintah Allah menyuruh kita ke rumahnya. Ya. Kalau panjenengan mau disambungkan, kalau Mbak Nabil mau disambungkan bahwasanya kalau Allah dekat, lantas kenapa kita harus jauh-jauh ke sana kan gitu kan? Pada inti pertanyaan saya tangkap ya. Nanti kalau saya salah bisa dikoreksi. Ya. Justru, justru, ya, justru pembuktian pembuktian kita yakin Allah itu dekat. Kalau kita mau berangkat ke sana. Jadi kalau kita merasa dekat sama Allah, kemudian Allah itu ngasih tugas sama kita, ngasih tugas sama kita, ngasih tugas sama kita bahwasanya, ayo kamu berangkat yuk ke sana, ayo berangkat yuk ke sini ke rumahku, itu kata Allah. Ya. Kalau kita yakin Allah itu dekat, kemudian kita tinggal minta aja sama Allah. Ya Allah saya mau, ya Allah saya mau. Tolong dibantu ya Allah segalanya gitu. Kebutuhannya, biaya dan sebagainya. Gitu. Dan esensi dari sebuah, kalau kita ngomongin cinta, esensi dari cinta itu adalah apa? Effort atau pengorbanan. Maka Allah itu pengen tahu kita itu mau berkorban kepada Allah sejauh mana. Gitu.
Jadi kalau merasa cukup Allah dekat kemudian kita nggak berangkat, justru kita yang rugi. Kenapa? Karena kita berangkatnya kita itu adalah bagian dari dari kita membuktikan cinta sama Allah gitu. Kita lakukan dengan bersusah payah. Dan jauh dan dekat itu ukurannya sebenarnya bukan sebuah jarak gitu. Jadi kalau kita masih mengukur bahwasanya Baitullah itu jauh, ya coba sekali kita ke sana. Kita akan mengukur, oh ternyata Baitullah itu dekat, cuma 10 jam. Cuma 10 jam sudah sampai di Baitullah. Mungkin di masa depan ke Baitullah akan ada teknologi yang lebih cepat lagi, mungkin hanya 2 jam. Kita nggak tahu. Karena dulu ke Baitullah itu butuh waktu berhari-hari. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, kenapa kok sudah tahu Allah dekat, kenapa kita harus jauh-jauh kita ke sana? Gitu. Justru itu Allah sedang pengen tahu setinggi apa cinta kita sama Allah. Kita mau berkorban sejauh mana sama Allah. Kalau kita sudah bisa mengamalkan itu, kemudian nanti kita akhirnya tahu. Gitu. Sehingga kita akhirnya tahu, oh ya benar, benar-benar dekat karena Allah bersama kita sampai ke negeri yang jauh. Gitu. Kalau itu masih berat untuk dipahami, saya coba akan lompat, lompat ke penjelasan betapa indahnya, akan bisa tahu betapa indahnya Indonesia. Kalau panjenengan pernah ke luar negeri, kalau panjenengan pernah ke Arab Saudi, kalau panjenengan pernah kepanasan di gurun, panjenengan akan bisa mensyukuri bahwasanya matahari di Indonesia itu dingin, bahwa nikmat di Indonesia itu. Kalau panjenengan bisa menghirup angin di Mekah dalam keadaan cuaca panas, kemudian tenggorokan panjenengan sakit dan kemudian hidung Anda mimisan, pandangan Indonesia. Dan kita akan bisa merasakan betapa dekatnya Allah kalau kita mau mengamalkan perintah-perintah Allah yang berat. Termasuk Allah minta kita perjalanan jauh untuk ke rumahnya. Kenapa bisa begitu? Karena kita akan menemukan perbandingan, karena kita akan menemukan sebuah rasa perjalanan. Bahkan banyak jamaah yang mungkin mengambil umroh belakangan dengan biaya angsuran, yang awalnya nggak kepikir gimana cara bayarnya sampai 3 tahun, ternyata Allah akan bersama setiap bulan dapat rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Jadi semua itu perjalanan jauh itu bukan untuk mencari jarak dengan Allah, tapi untuk membuktikan seberapa jauh kita mau berkorban untuk Allah, seberapa jauh kita mau membuktikan cinta kita pada Allah. Itu jawaban saya nomor pertama. Mudah-mudahan Allah bisawab, jangan bisa kalau kurang puas ya nanti bisa mencari jawaban yang lebih dalam mungkin dari guru-guru kami yang mungkin lebih paham. Nah, dua, apa tanda Allah sudah memaafkan kita? Ya. Sedangkan manusia seringkali menghadap pada Allah dalam keadaan berdosa lagi. Ya, ya, kalau kita ngomongin ini, ya ini Allah kan yang bisa jawab, yang bisa ngukur ya, gitu. Yang bisa ngukur. Yang jelas ada beberapa tanda yang saya pelajari dari guru-guru saya. Apa tandanya kita itu dimaafkan sama Allah? Tandanya adalah kita cinta terhadap ibadah. Kemudian kalaupun kita berdosa, kita sadar, kita tahu kalau itu kita sedang berdosa. Dan kita berusaha untuk melawan semaksimal mungkin yang kita bisa dengan segala kelemahan yang kita punya. Gitu. Dan kita segera beristighfar kembali ketika kita melakukan dosa. Dan memang begitu. Sehingga Nabi Musa pun cemburu dengan kita. Nabi Musa itu ditanya sama Allah, kalau kamu ingin dikasih sesuatu, kamu ingin apa? Kata Nabi Musa, Pak, ingin jadi umatnya Rasulullah, ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu enak, gitu. Melakukan pelanggaran diampuni, nikmat pengampunannya besar, rahmatnya besar, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat-ingat, rahmatnya Allah senantiasa, insya Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kita perlu ingat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, pengampunnya Allah, itu masih jauh lebih besar daripada apa yang kita dosakan. Dan justru orang yang butuh umroh, itu yang sudah suci atau masih berdosa. Kalau kata dalil Rasulullah adalah, umroh itu menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Berarti, yang butuh umroh, itu yang masih dosa. Ini ada pertanyaan ya, ingin segera umroh tapi bukannya makin mudah jalannya, ada aja kendalanya. Apa karena masih banyak dosa ya?
Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Semua orang yang pengen umroh pasti dikasih kendala. Tinggal fokus ke kendala. Dan kendala itu tidak bisa kita tolak. Maka nggak ada pilihan selain ya udah kita terima kendalanya, kemudian kita minta tolong lagi sama Allah. Konsepnya begini, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelasin ya. Konsepnya adalah setiap kali ada kendala datang, nomor satu yang perlu kita tahu adalah kita yakin Allah pasti tolong. Jadi setiap kali ada kendala, yang nomor satu kita yakin Allah pasti tolong. Kendalanya misalnya uangnya ngepres cuma 1,5 juta, yakin Allah tolong kemudian bayarkan DP. Insya Allah bisa Allah tolong. Gitu. Nanti berikutnya juga gitu nyari booking seat, ya udah yakin Allah tolong adanya berapa udah kasihkan saja. Nanti pasti Allah tolong. Karena masalahnya cuma di fokus kita. Jadi kalau kita punya dua tangan, kalau kita lihat ke tangan, maka kita akan kelihatan tangan kanannya, tangan kiri kita tidak kelihatan. Tapi kalau kita lihat ke tangan kiri, maka tangan kita nggak kelihatan. Itu namanya fokus. Nah, kalau kita fokus, maka kita akan sumpek terus hidup kita. Tapi kalau kita fokus di Allah pasti tolong, Allah pasti tolong, Allah pasti tolong, pasti akan ada pertolongannya. Ya, saya pernah ngigau, bermimpi menyebut panggilan Allah setelah sholat subuh, kemudian ketiduran. Bangun pun saya sadar jika saya mengigau. Ya, alhamdulillah. Berarti mengigaunya yang baik. Ya. Mbak Lili sudah bisa atau belum mic-nya? Alhamdulillah min dalik ya. Alhamdulillah saya pelaku riba. Saya takut berangkat ke Baitullah. Ya. Karena belum bisa melunasi hukumnya bagaimana. Gitu. Kalau saya justru berangkat tuh. Kalau saya justru berangkat. Yang pertama, ya kita tidak menambah ribanya. Kita memberhentikan ribanya. Yang kedua berangkat. Berangkat, tobat, minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah. Untuk Allah bantu selesaikan dengan caranya Allah. Gitu. Yang menjadikan kita apa ya, menjadikan kita hidup kita ruwet adalah kita selalu ngukur dengan kepala kita sendiri, ngukur dengan kapasitas kita sendiri, gitu ya. Padahal kalau kalau kita ngukurnya dengan kapasitas Allah kan selesai, gitu. Dan justru saya lebih takut kalau panjenengan nggak berangkat. Saya lebih takut kalau panjenengan nggak berangkat kemudian panjenengan meninggal. Jauh lebih takut saya. Jadi di pilihan di tangan panjenengan, Ibu Tuti, Bu Tuti, pilihan tangannya di panjenengan. Kalau panjenengan sebagai pelaku, kemudian panjenengan tidak berangkat, kemudian panjenengan meninggal, itu saya lebih takut itu. Tapi kalau panjenengan berangkat, kemudian menyetop aktivitasnya, kemudian minta tolong sama Allah, saya kok yakin Allah bantu ya. Saya kok yakin Allah pasti bantu lunasin. Gitu. Ya. Izin, kalau posisi masih nabung buat umroh, tapi suatu saat orang tua bilang kalau butuh dana, gitu ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Carikan dananya, jangan diambil tabungannya. Minta dananya ke Allah, jangan kurangi tabungannya. Gitu ya. Jadi ada pilihan kok kita minta sama Allah, gitu. Kenapa kita atasi sendiri? Ya. Ada pilihan kita minta sama Allah. Tadi Allah bilang apa? Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, Allah senantiasa mengurusin kita. Gitu. Allah ada yang di langit dan di bumi. Gitu. Ini balik ke bab cinta, bab iman gitu. Ini ya, la ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tidak ada Tuhan berhak disembah selain Dia. Allah Maha hidup, menerus ngurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur, miliknya ada di langit dan di bumi. Kemudian kita punya tabungan umum. Kemudian orang tua kita butuh uang. Kita tinggal minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, saya tidak mau mengurangi tabungan umroh bukan karena nggak cinta sama orang tua saya, ya Allah, tapi saya cinta kepadamu. Maka izinkanlah sebab cintaku kepadamu menjadi cinta kepada orang tuaku tunai dapat rezekinya. Simpel kan? Jenengan saya nggak tahun lalu saya punya utang puluhan juta, kemudian sama guru saya disuruh umroh. Apa yang salah umroh? Tapi saya juga mau bayar utang saya lunas, gitu. Dan saya yakin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La takhudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saya yakin ini ya Allah, maka izinkan saya berangkat umroh dan izinkan saya lunas utang. Dan selesai semuanya. Alhamdulillah saya berangkat umroh. Kenapa kita harus mengukur mengukur Allah dengan tabungan kita? Kenapa kita harus mengukur Allah dengan uang kita? Pantas nggak sih? Nggak pantas. Allah sudah garansi kok. Ya kita balik kok. Selesai. Mudah-mudahan jadi bekal panjenengan mau hadir di pertemuan berikutnya. Karena di pertemuan berikutnya panjenengan akan ustadz-ustadz yang lain, dari ustazah-ustazah yang lain, dari pemateri-pemateri yang insya Allah kompeten, yang menjadikan panjenengan lebih mantap untuk berjuang mendapat cintanya Allah, mendapatkan cintanya Rasulullah, dan bisa ke Mekah Madinah dengan khusyuk insya Allah. Mungkin ini karena keterbatasan waktu, saya kembalikan ke Mbak Lili, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau salah, salah kata dan perbuatan. Inti dari penjelasan saya pada sore hari ini adalah, mari kita cinta sama Allah tanpa sekat, mari kita cinta sama Allah tanpa batas, mari kita yakin sama Allah, semuanya jangan diukur lagi dengan kepala kita. Tapi kita berlatih. Sering lepas memang, tapi kita terus berjuang. Insya Allah, mudah Allah mudahkan. Terima kasih. Balikan ke Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita yang hebat ya, Bapak Ustadz Septian Trio Arizona. Terima kasih untuk materinya pada sore hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Sekolah Umroh Online season Ramadan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan tentang kenapa kita harus cinta kepada Allah dan Rasulullah benar-benar dapat menyentuh hati kita, menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam serta menguatkan niat kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti sebagai ilmu, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan mempersiapkan hati menjadi tamu Allah di Baitullah. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh sahabat Samira sekalian bahwa sekolah umroh online berlanjut dalam 7 sesi pertemuan berikutnya dengan beberapa materi menarik yang insya Allah akan menambah pemahaman kita seputar perjalanan umroh. Jadi jangan sampai terlewatkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih untuk sahabat Samira Travel yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan mohon maaf, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan sebelum diakhiri, Bapak Ibu, saya ingin semuanya open kamera, dibuka untuk videonya, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu gayanya seperti ini ya. Ini adalah lambangnya Samira Travel, yang dimana artinya adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Seperti ini ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, senyum yang manis ya. 3, 2, 1. Baik. Lanjut slide yang kedua. Tangannya disiapkan. Senyum yang manis. Lanjut ke slide yang ketiga. Lanjut slide yang keempat. Yang terakhir.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, sahabat Samira Travel, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri untuk eh, sekolah umroh pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.